Halo sahabat sehat, apa kabar hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan semangat baru untuk menjalani hidup yang lebih baik setiap harinya. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, saya ingin mengingatkan agar jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya di channel ini, supaya sahabat semua tidak ketinggalan informasi penting seputar kesehatan, khususnya untuk menjaga tubuh tetap bugar meski sudah memasuki usia lanjut. Dukungan dari sahabat semua adalah semangat terbesar agar saya terus bisa berbagi ilmu, pengalaman, dan juga solusi nyata untuk masalah kesehatan sehari-hari. Jadi, yuk sekarang langsung klik dulu tombolnya. Nah, sahabat sehat, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin jarang diperhatikan, tetapi sebenarnya sangat penting sekali bagi para lansia. Banyak orang percaya bahwa semua buah itu sehat, semua buah bisa dikonsumsi kapan saja, dan semua buah aman untuk tubuh. Namun ternyata, ada beberapa buah yang justru bisa membawa resiko serius jika dikonsumsi secara berlebihan oleh lansia. Bukan berarti buah itu tidak sehat sama sekali, tetapi kondisi tubuh lansia berbeda dengan orang muda. Ada perubahan metabolisme, ada kelemahan pada organ tertentu seperti ginjal, jantung, dan hati, ada penurunan daya tahan tubuh, sehingga makanan yang tadinya dianggap biasa-biasa saja bisa berubah menjadi ancaman serius bagi kesehatan. Sahabat sehat perlu tahu bahwa tubuh lansia bekerja lebih lambat dibandingkan saat masih muda. Proses pencernaan sudah tidak sekuat dulu. Kemampuan tubuh dalam mengolah zat gizi juga menurun, dan beberapa buah yang memiliki kandungan tertentu bisa menjadi pemicu penyakit baru atau memperparah kondisi yang sudah ada. Inilah mengapa penting sekali untuk selektif dalam memilih makanan. Jangan sampai karena ingin sehat, justru yang masuk ke dalam tubuh malah memicu masalah yang lebih besar. Bayangkan jika seseorang yang sudah berusia lanjut, dengan kondisi ginjal yang tidak lagi bekerja maksimal, tetap mengkonsumsi buah yang mengandung kalium terlalu tinggi. Apa yang akan terjadi? Ginjalnya bisa kesulitan untuk menyaring zat tersebut. Akibatnya, kadar mineral di dalam darah menjadi terlalu tinggi, jantung bisa terganggu, bahkan memicu resiko gagal jantung atau stroke mendadak. Menakutkan sekali, bukan? Itu baru satu contoh. Belum lagi kalau kita bicara soal buah yang rasanya manis sekali. Gula alami memang lebih baik daripada gula buatan, tetapi bagi tubuh lansia, gula tetaplah gula. Konsumsi yang berlebihan bisa menyebabkan kadar gula darah naik drastis, memicu diabetes semakin parah, atau membuat tekanan darah ikut naik. Jika dibiarkan terus-menerus, tentu risiko komplikasi tidak bisa dihindarkan. Jadi, mulai sekarang, sahabat sehat harus benar-benar waspada. Kali ini saya akan membongkar buah-buah murah yang sering sekali kita jumpai di pasar tradisional maupun supermarket. Buah yang mungkin setiap hari kita konsumsi tanpa berpikir panjang, tetapi justru bisa merugikan kesehatan para lansia. Ingat, tujuan kita bukan untuk menakut-nakuti, melainkan agar sahabat sehat lebih bijak dalam memilih asupan. Karena tidak semua yang terlihat sehat, benar-benar aman untuk tubuh. Mari kita mulai dengan buah pertama yang wajib diwaspadai oleh para lansia. Buah ini sering dianggap sahabat terbaik ketika cuaca panas. Rasanya segar, manis, dan mudah ditemukan dengan harga murah. Tetapi di balik kesegarannya, ada resiko tersembunyi yang sangat besar jika dikonsumsi terlalu sering oleh orang lanjut usia. Buah tersebut adalah semangka. Siapa yang tidak suka dengan semangka? Hampir semua orang menyukainya. Kandungan airnya yang sangat tinggi membuat tubuh terasa segar dan sejuk. Namun di balik rasa segarnya, semangka memiliki kandungan kalium yang cukup tinggi. Bagi anak muda yang sehat, ini tidak menjadi masalah besar. Tetapi bagi lansia, terutama yang sudah memiliki gangguan pada fungsi ginjal, kandungan kalium berlebih bisa menjadi ancaman serius. Ginjal lansia seringkali tidak mampu menyaring kalium dengan baik, sehingga bisa menumpuk di dalam darah. Kondisi ini dikenal sebagai hiperkalemia. Hiperkalemia adalah kondisi ketika kadar kalium dalam darah terlalu tinggi. Apa dampaknya? Bisa sangat berbahaya. Jantung bisa berdetak tidak teratur, tekanan darah menjadi tidak stabil, bahkan bisa menyebabkan henti jantung mendadak. Jurnal medis yang membahas tentang fungsi ginjal pada lansia sudah berkali-kali memperingatkan bahwa asupan kalium harus benar-benar dikontrol. Sayangnya, banyak lansia yang tidak menyadari hal ini. Mereka merasa semangka itu segar, aman, dan tidak berbahaya. Padahal jika dikonsumsi berlebihan, justru bisa membawa dampak fatal. Selain itu, semangka juga memiliki kandungan gula alami yang cukup tinggi. Rasa manis dari semangka memang berasal dari gula alami. Tetapi tubuh lansia dengan metabolisme lambat akan kesulitan mengolah gula tersebut. Akibatnya, kadar gula darah bisa meningkat dengan cepat setelah makan semangka.
Bayangkan jika seseorang yang sudah memiliki riwayat diabetes tetap makan semangka dalam porsi besar, tentu resiko komplikasi seperti kerusakan syaraf, masalah pada mata, dan gangguan pada jantung bisa meningkat. Sahabat sehat harus ingat bahwa kesehatan di usia lanjut itu ibarat menabung. Apa yang kita makan hari ini akan menentukan kondisi tubuh kita besok. Jika kita ceroboh dalam memilih makanan, maka resiko penyakit akan datang lebih cepat. Tetapi jika kita bijak, kita bisa memperpanjang umur sehat, bukan hanya sekedar panjang umur. Jadi mulai sekarang, sahabat sehat harus benar-benar waspada. Itulah mengapa saya tekankan, jangan sampai tergoda hanya karena rasa segar dan manisnya semangka. Untuk anak muda mungkin masih aman, tetapi bagi lansia, lebih baik waspada. Lebih baik mencegah sejak dini daripada menyesal di kemudian hari. Sahabat sehat, setelah kita membahas semangka sebagai buah pertama yang perlu dihindari oleh lansia, sekarang kita masuk pada buah berikutnya yang juga sering dianggap aman, padahal sebenarnya bisa membawa masalah besar jika dikonsumsi secara berlebihan. Buah ini adalah pisang. Pisang dikenal sebagai buah yang sangat populer di Indonesia. Hampir setiap rumah pasti pernah menyediakannya. Bisa dimakan langsung, bisa digoreng, direbus, dijadikan campuran kue, bahkan jadi makanan pendamping saat minum teh atau kopi di sore hari. Rasanya manis, lembut, dan mudah dicerna. Bahkan sejak kecil kita sering diajarkan bahwa pisang adalah buah sehat yang kaya energi. Tetapi, sahabat sehat perlu memahami, kondisi tubuh orang tua berbeda dengan anak muda. Apa yang baik untuk anak muda belum tentu baik untuk lansia, terutama jika dikonsumsi tanpa memperhatikan batasan. Pisang mengandung kalium yang cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan sebagian besar buah lainnya. Kalium sebenarnya sangat bermanfaat bagi tubuh, terutama untuk menjaga tekanan darah tetap stabil, membantu fungsi otot dan mendukung kesehatan jantung. Tetapi sekali lagi, bagi lansia yang fungsi ginjalnya sudah tidak seoptimal dulu, kalium yang terlalu banyak bisa menjadi beban berat. Sama seperti semangka, pisang dapat meningkatkan risiko hiperkalemia pada lansia. Dan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, hiperkalemia bisa menyebabkan gangguan irama jantung yang berbahaya, bahkan berujung pada kondisi darurat medis. Selain masalah kalium, pisang juga menyimpan risiko lain. Pisang terkenal sebagai buah dengan kandungan gula alami yang tinggi. Rasa manisnya memang enak, tetapi bagi lansia yang sudah memiliki masalah dengan gula darah, pisang bisa memperburuk keadaan. Bayangkan seseorang yang sudah mengidap diabetes, tetapi tetap makan pisang setiap hari dalam jumlah banyak. Gula darahnya bisa naik drastis, insulin dalam tubuhnya tidak mampu bekerja dengan maksimal, dan kondisi kesehatannya bisa semakin parah. Jurnal-jurnal kesehatan yang membahas tentang nutrisi lansia sudah mengingatkan bahwa pisang sebaiknya tidak dikonsumsi secara berlebihan. Bahkan beberapa ahli gizi menyarankan agar lansia yang memiliki riwayat gagal ginjal atau diabetes sebaiknya menghindari pisang sama sekali. Jika pun ingin makan, porsinya harus benar-benar sangat kecil dan tidak boleh setiap hari. Selain itu, ada hal lain yang sering tidak diperhatikan. Pisang ternyata bisa memicu rasa kembung pada sebagian orang, terutama lansia yang sistem pencernaannya sudah melemah. Kandungan serat larut dalam pisang memang baik untuk pencernaan, tetapi jika berlebihan, bisa menyebabkan perut rasa penuh, begah, bahkan diare. Kondisi seperti ini jelas membuat lansia tidak nyaman, apalagi jika tubuhnya sudah lemah. Banyak orang percaya bahwa pisang bisa menjadi solusi cepat saat tubuh merasa lemas, karena kandungan energinya cukup tinggi. Namun bagi lansia, energi yang berasal dari gula cepat ini justru bisa berbahaya. Kadar gula naik dengan cepat, lalu turun kembali dengan cepat juga. Akibatnya tubuh menjadi mudah lemas, pusing, bahkan bisa jatuh karena tidak kuat menahan perubahan kadar gula darah yang mendadak. Sahabat sehat harus mulai berhati-hati. Jangan hanya karena pisang mudah ditemukan dan harganya murah, lalu menganggap buah ini aman untuk dimakan setiap hari oleh lansia. Justru karena harganya murah dan selalu ada di sekitar kita, pisang sering jadi pilihan utama tanpa memikirkan dampaknya. Padahal tubuh lansia membutuhkan perhatian khusus. Satu kesalahan kecil bisa membawa masalah besar. Sebagai contoh nyata, ada seorang kakek yang rutin makan pisang setiap pagi karena menganggap itu menyehatkan. Awalnya tubuhnya baik-baik saja, tetapi lama-kelamaan ia mulai merasakan jantung berdebar tidak teratur. Setelah diperiksa, ternyata kadar kaliumnya sangat tinggi dan ginjalnya tidak mampu mengatasinya. Dokter pun menyarankan agar ia berhenti mengonsumsi pisang.
Dari sini kita belajar bahwa sesuatu yang dianggap sehat sekalipun bisa menjadi berbahaya bila tidak disesuaikan dengan kondisi tubuh. Pisang memang buah lokal yang murah meriah, tapi untuk lansia dengan kondisi ginjal lemah, riwayat diabetes atau masalah pencernaan, buah ini bisa menjadi bumerang. Jadi mulai sekarang, sahabat sehat harus lebih selektif. Jangan sampai niat ingin sehat malah berbalik jadi penyakit. Ingat, kesehatan adalah investasi. Kita bisa memilih untuk hidup lebih lama dengan tubuh yang bugar, asalkan mau disiplin menjaga asupan harian. Sahabat sehat, buah ketiga yang wajib diwaspadai oleh para lansia adalah durian. Ya, buah yang satu ini memang menjadi favorit banyak orang Indonesia. Baunya khas, rasanya manis legit bercampur sedikit pahit, teksturnya lembut dan sangat menggoda. Bagi sebagian orang, durian bahkan disebut sebagai raja dari segala buah. Namun di balik kelezatannya, durian bisa menjadi bom waktu yang berbahaya untuk kesehatan lansia jika dikonsumsi sembarangan. Durian memiliki kandungan gula yang sangat tinggi. Meski gula di dalamnya tergolong alami, tetap saja tubuh lansia sulit mengolahnya dengan cepat. Kadar gula darah bisa melonjak drastis setelah makan durian. Bayangkan seorang lansia dengan riwayat diabetes, lalu ia makan durian dalam jumlah banyak. Hanya dalam waktu singkat, kadar gula darah bisa melesat naik. Kondisi ini bisa memicu komplikasi serius seperti kerusakan saraf, masalah pada penglihatan, atau bahkan serangan jantung. Selain gula, durian juga mengandung kalori yang sangat besar. Tubuh lansia yang sudah tidak aktif bergerak tentu tidak mampu membakar kalori tersebut dengan baik. Akibatnya, kelebihan kalori akan disimpan dalam bentuk lemak. Inilah yang menyebabkan lansia yang sering makan durian berisiko mengalami obesitas. Dan kita tahu, obesitas pada lansia bukan hanya membuat gerak tubuh terbatas, tetapi juga membuka jalan untuk penyakit lain seperti hipertensi, stroke, dan gagal jantung. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, durian memiliki kandungan lemak jenuh yang cukup tinggi. Lemak jenis ini sangat berbahaya jika masuk berlebihan ke dalam tubuh. Bagi anak muda yang masih aktif, mungkin tubuh masih bisa mengatasinya. Tetapi bagi lansia, lemak jenuh akan menumpuk di pembuluh darah. Proses ini dikenal sebagai aterosklerosis, yaitu penyempitan dan pengerasan pembuluh darah akibat timbunan lemak. Jika kondisi ini terjadi, resiko serangan jantung dan stroke meningkat berkali-kali lipat. Bukan hanya itu, sahabat sehat, durian juga bisa memicu rasa panas pada tubuh. Banyak orang yang menyebutnya efek panas setelah makan durian. Efek ini bukan sekedar perasaan, tetapi memang nyata. Durian bisa meningkatkan suhu tubuh dari dalam, sehingga bagi lansia dengan kondisi tekanan darah tidak stabil, hal ini bisa berbahaya. Tekanan darah bisa melonjak, jantung bisa berdebar lebih kencang, bahkan bisa memicu pusing dan sesak napas. Dalam beberapa kasus, ada lansia yang mengalami kombinasi berbahaya setelah makan durian, terutama jika disertai dengan minuman tertentu, seperti kopi atau minuman beralkohol. Efeknya bisa berlipat ganda, membuat jantung bekerja terlalu keras. Tidak sedikit laporan medis yang mencatat adanya kasus darurat kesehatan setelah orang mengkonsumsi durian berlebihan dalam satu waktu. Bayangkan seorang kakek atau nenek yang tubuhnya sudah rapuh, lalu makan durian tanpa batas. Jantungnya harus bekerja ekstra, pembuluh darahnya tertekan, gula darahnya melonjak, dan ginjalnya dipaksa bekerja lebih keras untuk mengolah semua zat tersebut. Akibatnya bisa fatal. Inilah mengapa dokter seringkali memperingatkan agar lansia berhati-hati dengan durian. Durian memang lezat, tetapi untuk lansia, lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Bahkan ada jurnal nutrisi yang menuliskan bahwa durian bisa memicu peningkatan kadar kolesterol dalam darah jika dikonsumsi terlalu sering. Kolesterol yang tinggi ini tentu menjadi ancaman besar bagi kesehatan lansia. Kolesterol jahat bisa menumpuk, membuat aliran darah tersumbat, dan memicu penyakit jantung koroner. Selain masalah medis, ada juga sisi lain yang sering dilupakan. Lansia biasanya memiliki gigi yang sudah tidak sekuat dulu. Tekstur durian yang lembut memang memudahkan untuk dikunyah, tetapi karena kandungan gulanya tinggi, sisa-sisa durian bisa menempel di gigi dan gusi. Jika kebersihan mulut tidak dijaga dengan baik, hal ini bisa menyebabkan gigi cepat rusak, gusi bengkak, bahkan infeksi mulut. Masalah kecil seperti ini bisa berujung besar, karena infeksi pada mulut lansia seringkali lebih sulit disembuhkan. Sahabat sehat, banyak orang tua yang masih memandang durian sebagai bentuk kenikmatan hidup. Mereka merasa hidup belum lengkap jika tidak menikmati durian di musimnya. Tetapi justru disinilah letak bahayanya. Kenikmatan sesaat bisa berubah menjadi penderitaan panjang. Tidak sedikit lansia yang harus dirawat di rumah sakit karena komplikasi setelah makan durian. Apakah itu berarti durian harus dihindari total? Untuk sebagian besar lansia dengan riwayat penyakit jantung, diabetes, atau hipertensi, jawabannya iya.
Sebaiknya hindari durian demi menjaga tubuh tetap stabil. Jikapun ingin mencicipi, porsinya harus sangat kecil, tidak lebih dari beberapa suap dan tidak boleh terlalu sering. Namun akan lebih aman jika benar-benar tidak mengkonsumsinya sama sekali. Panjang umur dengan tubuh sehat jauh lebih berharga daripada sekedar bisa menikmati durian. Jadi sahabat sehat, mulai sekarang waspadai buah ini. Jangan biarkan kenikmatan sesaat merenggut kesehatan jangka panjang. Sahabat sehat, buah keempat yang perlu diwaspadai oleh para lansia adalah nangka. Buah yang satu ini juga sangat populer di Indonesia. Baunya khas, rasanya manis legit, teksturnya kenyal, dan sering dijadikan campuran berbagai hidangan. Mulai dari kolak, es campur, hingga gorengan, nangka selalu hadir sebagai pelengkap rasa. Bahkan banyak orang yang senang memakannya langsung dalam keadaan segar. Namun di balik kelezatan dan aromanya yang menggoda, nangka bisa menjadi musuh berbahaya bagi kesehatan lansia jika tidak dikonsumsi dengan bijak. Nangka memiliki kandungan gula alami yang sangat tinggi. Rasa manisnya memang nikmat, tetapi tubuh lansia yang metabolisme gulanya sudah menurun akan kesulitan mengolahnya. Kadar gula darah bisa melonjak drastis hanya dalam waktu singkat setelah makan nangka. Bagi lansia yang sudah memiliki diabetes, hal ini jelas menjadi ancaman besar. Kenaikan gula darah yang tiba-tiba dapat memicu komplikasi berbahaya, seperti kerusakan saraf, masalah penglihatan, bahkan resiko gagal ginjal semakin cepat meningkat. Selain gula, nangka juga dikenal sebagai buah yang bisa memicu gas di dalam perut. Kandungan serat dan zat tertentu di dalam nangka dapat menyebabkan fermentasi berlebihan di saluran pencernaan. Akibatnya, perut terasa kembung, begah, penuh dengan gas, bahkan bisa menimbulkan diare. Lansia yang sistem pencernaannya sudah melemah akan lebih mudah merasakan efek samping ini. Bayangkan, jika seorang nenek atau kakek memakan nangka dalam jumlah banyak, kemudian perutnya kembung sepanjang malam, tidak bisa tidur nyenyak, dan tubuhnya semakin lemah karena tidak ada istirahat yang cukup. Kondisi seperti ini bisa memperburuk kesehatan secara keseluruhan. Tidak hanya itu, nangka juga mengandung kalium dalam jumlah cukup tinggi. Seperti yang sudah kita bahas pada buah-buah sebelumnya, kalium memang baik untuk tubuh jika dalam kadar yang seimbang. Tetapi bagi lansia yang memiliki fungsi ginjal lemah, kalium berlebih justru menjadi racun. Ginjal yang sudah menua tidak mampu lagi menyaring kalium dengan baik, sehingga kadarnya menumpuk di dalam darah. Inilah yang disebut hiperkalemia, kondisi berbahaya yang bisa memicu gangguan irama jantung, tekanan darah tidak stabil, hingga resiko henti jantung mendadak. Sahabat sehat juga perlu tahu bahwa nangka bisa mempengaruhi tekanan darah. Ada laporan medis yang menyebutkan bahwa konsumsi nangka dalam jumlah berlebihan dapat menurunkan tekanan darah terlalu cepat. Bagi sebagian orang mungkin ini terlihat menguntungkan, tetapi bagi lansia yang sudah mengalami masalah tekanan darah rendah, kondisi ini bisa berbahaya. Tubuh bisa menjadi lemas, pusing, bahkan pingsan. Jika hal ini terjadi pada lansia yang sedang sendirian di rumah, tentu resikonya sangat besar. Selain itu, nangka juga mengandung kalori yang cukup tinggi. Makan nangka dalam jumlah banyak bisa membuat tubuh kelebihan kalori yang akhirnya disimpan sebagai lemak. Lansia yang tidak banyak bergerak tentu tidak bisa membakar kalori ini dengan optimal. Akibatnya, berat badan naik dengan cepat, tubuh menjadi lebih berat, dan penyakit terkait obesitas pun mengintai. Banyak orang menganggap nangka aman karena statusnya sebagai buah lokal yang murah dan mudah didapat. Padahal, murah tidak selalu berarti aman untuk semua orang. Justru karena terlalu sering tersedia, kita sering tidak sadar bahwa nangka bisa menjadi pemicu masalah serius bagi lansia. Niat hati ingin menikmati buah manis, tetapi hasilnya malah merusak kesehatan. Ada satu kisah nyata yang sering saya dengar dari tenaga medis di rumah sakit. Seorang kakek dengan riwayat diabetes dan gagal ginjal ringan rutin makan nangka karena ia menyukainya sejak muda. Awalnya tidak ada masalah besar, tetapi lama-kelamaan kadar gula darahnya menjadi tidak terkendali. Ditambah lagi ginjalnya semakin melemah karena kadar kalium terus menumpuk. Akhirnya, ia harus menjalani cuci darah. Dokter menyebutkan salah satu faktor pemicunya adalah konsumsi nangka yang berlebihan. Dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kenikmatan sesaat bisa berujung pada penderitaan panjang jika kita tidak berhati-hati. Sahabat sehat, nangka memang nikmat, tetapi lansia perlu waspada. Bukan berarti tidak boleh sama sekali, tetapi jika kondisi kesehatan sudah rentan, akan lebih aman jika benar-benar menghindarinya. Jikapun ingin mencoba, porsinya harus sangat kecil,
Tidak boleh sering dan sebaiknya dikonsultasikan dulu dengan dokter atau ahli gizi. Ingatlah bahwa panjang umur bukan hanya soal angka, tetapi juga kualitas hidup. Apa artinya panjang umur kalau tubuh terus dihantui penyakit? Lebih baik kita menjaga kesehatan sejak dini dengan memilih makanan yang aman daripada menyesal di kemudian hari karena tubuh tidak lagi mampu melawan penyakit. Sahabat sehat, setelah kita mengetahui 4 buah murah yang ternyata justru bisa membawa resiko bagi kesehatan lansia, kini kita masuk pada pembahasan solusi. Karena tentu saja, tidak adil rasanya hanya menyebut apa yang harus dihindari tanpa memberikan jalan keluar. Tubuh manusia tetap membutuhkan buah sebagai sumber vitamin, mineral, dan serat. Hanya saja, kuncinya adalah memilih buah yang tepat, dalam jumlah yang sesuai, dan disesuaikan dengan kondisi kesehatan masing-masing. Solusi pertama yang bisa sahabat sehat lakukan adalah mengganti buah-buah yang berisiko tinggi dengan buah yang memiliki kandungan lebih aman untuk lansia. Salah satu contoh terbaik adalah pepaya. Pepaya adalah buah tropis yang mudah sekali ditemukan di Indonesia, harganya murah, dan yang terpenting, kandungan gizi di dalamnya sangat bersahabat dengan tubuh lansia. Pepaya memiliki serat larut yang membantu melancarkan sistem pencernaan. Kita tahu, salah satu masalah umum yang sering dialami lansia adalah sembelit atau susah buang air besar. Kondisi ini bisa menurunkan kualitas hidup, membuat perut terasa penuh, bahkan memicu wasir. Dengan rutin mengonsumsi pepaya dalam jumlah yang wajar, masalah sembelit bisa teratasi tanpa harus mengandalkan obat pencahar yang seringkali justru membuat tubuh semakin lemah. Selain serat, pepaya juga kaya akan vitamin C alami. Vitamin ini berfungsi sebagai antioksidan yang melawan radikal bebas di dalam tubuh. Radikal bebas adalah penyebab utama penuaan sel dan berbagai penyakit degeneratif pada lansia, seperti penyakit jantung, stroke, dan kanker. Dengan mendapatkan vitamin C dari pepaya, tubuh lansia bisa lebih terlindungi dari serangan radikal bebas. Hal menarik lainnya, pepaya juga mengandung enzim papain yang membantu tubuh mencerna protein lebih baik. Lansia seringkali mengalami kesulitan mencerna makanan berat seperti daging. Dengan adanya enzim ini, makanan yang masuk ke tubuh lebih mudah dipecah sehingga penyerapan nutrisi menjadi lebih optimal. Tubuh lansia pun tidak cepat lemas karena gizi dari makanan benar-benar terserap dengan baik. Tidak hanya itu, pepaya juga memiliki kandungan kalium, tetapi dalam jumlah yang tidak setinggi semangka, pisang, durian, atau nangka. Artinya, bagi lansia yang ginjalnya masih cukup stabil, pepaya tetap aman dikonsumsi. Bahkan, pepaya bisa membantu menjaga tekanan darah tetap normal karena kandungan kaliumnya seimbang dengan kandungan serat dan vitamin lainnya. Namun yang paling penting adalah rasa pepaya yang manisnya lembut dan tidak berlebihan. Rasa manis pepaya berasal dari gula alami yang lebih mudah diserap tubuh tanpa membuat lonjakan drastis pada kadar gula darah, berbeda dengan manisnya durian atau nangka. Inilah mengapa pepaya bisa menjadi alternatif aman bagi lansia yang ingin menikmati buah manis tanpa harus takut gula darahnya melonjak terlalu tinggi. Ada banyak cerita nyata tentang bagaimana pepaya membantu para lansia dalam menjaga kesehatannya. Seorang nenek yang dulu sering kesulitan buang air besar, akhirnya bisa lega setiap pagi setelah menjadikan pepaya sebagai sarapan rutinnya. Seorang kakek yang dulunya mudah lemas karena sistem pencernaannya tidak kuat, kini lebih bertenaga setelah rutin mengonsumsi pepaya dalam porsi kecil. Semua itu adalah bukti nyata bahwa solusi sederhana seringkali lebih efektif daripada obat-obatan kimia yang penuh efek samping. Sahabat sehat tidak perlu takut dengan harga, karena pepaya bisa ditemukan dengan harga murah di pasar tradisional, bahkan pepaya sering dijual dengan harga jauh lebih rendah dibandingkan durian atau nangka. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak mencoba menjadikannya sebagai buah utama bagi lansia. Namun meskipun pepaya aman, tetap ada aturan yang harus dipatuhi. Jangan sampai karena merasa pepaya sehat, lalu dikonsumsi dalam jumlah berlebihan. Semua yang berlebihan tetap bisa membawa masalah. Konsumsi secukupnya, misalnya sepotong sedang setiap pagi atau sore, sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan serat dan vitamin harian. Sahabat sehat juga bisa mengolah pepaya dengan cara sederhana agar tidak bosan. Bisa dimakan langsung, dijadikan jus tanpa gula tambahan, atau dipotong kecil-kecil lalu dicampur dengan buah lain yang aman, seperti apel hijau. Dengan cara ini, tubuh tetap mendapat variasi rasa sekaligus manfaat yang berlapis-lapis. Jadi, solusi pertama yang bisa sahabat sehat lakukan adalah menjadikan pepaya sebagai pengganti buah-buah beresiko tinggi. Pepaya bukan hanya sekedar buah,
melainkan sahabat terbaik yang bisa membantu menjaga kesehatan lansia secara alami. Ingatlah bahwa kesehatan tidak harus mahal, cukup dengan langkah sederhana seperti ini, kita bisa memperpanjang umur sehat dengan tubuh yang tetap bugar. Sahabat sehat, solusi berikutnya bagi para lansia yang ingin tetap bisa menikmati buah tanpa harus takut dengan risiko kesehatan adalah apel. Ya, buah yang satu ini sangat populer di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Rasanya segar, teksturnya renyah, aromanya wangi, dan yang terpenting, kandungan nutrisinya sangat bersahabat dengan tubuh lansia. Apel dikenal sebagai buah dengan kadar gula yang lebih rendah dibandingkan dengan buah-buah yang sebelumnya kita bahas. Manisnya lembut, tidak membuat kadar gula darah melonjak tiba-tiba, sehingga sangat cocok bagi lansia yang memiliki riwayat diabetes atau masalah metabolisme gula. Bahkan ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa apel bisa membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil karena mengandung serat larut bernama pektin. Pektin ini bekerja dengan cara memperlambat penyerapan gula ke dalam darah, sehingga tubuh tidak mengalami lonjakan mendadak. Selain menjaga gula darah, apel juga sangat kaya akan antioksidan, terutama flavonoid. Antioksidan ini berfungsi melawan radikal bebas yang merusak sel-sel tubuh. Radikal bebas bisa datang dari makanan tidak sehat, polusi udara, hingga stres. Bagi lansia, kerusakan sel akibat radikal bebas inilah yang mempercepat proses penuaan dan memicu berbagai penyakit degeneratif seperti jantung, stroke, atau bahkan kanker. Dengan rutin mengkonsumsi apel, perlindungan tubuh terhadap radikal bebas menjadi lebih kuat. Apel juga membantu menjaga kesehatan jantung. Kandungan serat larutnya mampu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah. Kolesterol jahat inilah yang seringkali menumpuk di pembuluh darah dan menyebabkan penyempitan. Jika pembuluh darah menyempit, risiko serangan jantung atau stroke meningkat. Tetapi dengan rutin makan apel, kolesterol jahat bisa ditekan, sementara kolesterol baik tetap terjaga. Hasilnya, aliran darah menjadi lebih lancar, jantung pun bekerja lebih ringan. Hal menarik lainnya dari apel adalah kemampuannya menjaga berat badan. Banyak lansia yang mulai mengalami kenaikan berat badan karena metabolisme tubuhnya melambat sementara aktivitas fisiknya menurun. Apel bisa menjadi solusi karena kandungan seratnya membuat perut kenyang lebih lama sehingga keinginan untuk makan berlebihan bisa ditekan. Selain itu, apel rendah kalori. Jadi meski dimakan cukup banyak, tidak akan membuat tubuh kelebihan kalori seperti halnya durian atau nangka. Tidak hanya bermanfaat untuk organ dalam, apel juga baik untuk kesehatan mulut. Kandungan air yang tinggi dalam apel membantu merangsang produksi air liur, sehingga mulut tidak mudah kering. Air liur berfungsi membersihkan sisa makanan dan bakteri di dalam mulut, yang berarti apel bisa membantu mencegah kerusakan gigi dan bau mulut. Bagi lansia, menjaga kesehatan mulut adalah hal penting, karena gigi dan gusi yang lemah bisa berpengaruh pada kesehatan tubuh secara keseluruhan. Ada banyak kisah nyata tentang bagaimana apel membantu menjaga kesehatan lansia. Seorang nenek di desa misalnya setiap sore rutin makan apel hijau. Hasilnya, tubuhnya terasa lebih segar, ia jarang mengeluh sakit perut dan tekanan darahnya lebih stabil. Seorang kakek dengan riwayat kolesterol tinggi pun merasakan manfaat besar setelah menjadikan apel sebagai camilan harian. Kolesterolnya berangsur-angsur menurun tanpa harus mengkonsumsi obat-obatan keras dalam jangka panjang. Selain itu, apel juga sangat mudah diolah. Lansia tidak perlu repot, cukup mencucinya dan langsung bisa dimakan. Bisa juga dijadikan jus tanpa tambahan gula atau dipotong-potong kecil untuk camilan sehat. Bahkan kulit apel pun menyimpan banyak nutrisi, sehingga sebaiknya dimakan bersama kulitnya asalkan sudah dicuci bersih. Apel pun tersedia dengan harga yang cukup terjangkau di pasar tradisional maupun supermarket. Meski ada apel impor yang harganya mahal, apel lokal Indonesia sendiri sebenarnya tidak kalah kualitasnya. Rasa segar, teksturnya, dan manfaat kesehatannya tetap sama. Jadi tidak perlu merasa bahwa menjaga kesehatan dengan apel itu mahal. Namun sahabat sehat perlu ingat, meskipun apel sangat aman, tetap saja porsinya harus dijaga. Jangan mengkonsumsi berlebihan dalam satu waktu. 1-2 buah apel sehari sudah cukup untuk memberi manfaat besar bagi tubuh lansia. Terlalu banyak justru bisa memicu masalah pencernaan seperti kembung atau diare, terutama jika sistem pencernaan sudah lemah. Apel adalah simbol bahwa kesehatan bisa dijaga dengan langkah sederhana. Tidak perlu mencari buah yang mahal, cukup apel lokal yang segar, tubuh lansia bisa mendapatkan banyak perlindungan. Ingatlah, tujuan kita bukan hanya sekedar hidup panjang, tetapi juga hidup dengan tubuh yang bugar dan pikiran yang jernih. Sahabat sehat, solusi berikutnya yang bisa menjadi pilihan aman dan menyehatkan bagi para lansia adalah pepaya. Buah yang satu ini sangat akrab dengan kehidupan kita sehari-hari. Mudah ditemui di pasar tradisional, harganya murah, dan manfaat kesehatannya luar biasa besar. Pepaya bisa disebut sebagai salah satu buah terbaik untuk pencernaan, daya tahan tubuh, dan kesehatan jantung.
Banyak lansia yang sering mengeluh susah buang air besar, perut terasa begah atau sembelit. Ini hal yang wajar, karena seiring bertambahnya usia, sistem pencernaan tidak lagi bekerja seefisien waktu muda. Disinilah pepaya berperan. Kandungan serat dalam pepaya sangat tinggi, sehingga membantu melancarkan pergerakan usus. Tidak hanya serat, pepaya juga mengandung enzim papain yang membantu memecah protein dan mempercepat proses pencernaan makanan. Hasilnya, pencernaan jadi lebih lancar, perut terasa ringan, dan tubuh lebih nyaman. Selain melancarkan pencernaan, pepaya juga kaya akan vitamin C. Vitamin ini berperan penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Lansia umumnya memiliki sistem imun yang melemah, sehingga lebih rentan terhadap infeksi dan penyakit. Dengan rutin mengkonsumsi pepaya, daya tahan tubuh bisa diperkuat sehingga tidak mudah terserang flu, batuk, atau penyakit musiman lainnya. Vitamin C dalam pepaya juga membantu tubuh memproduksi kolagen yang penting untuk menjaga elastisitas kulit dan kesehatan pembuluh darah. Kandungan antioksidan dalam pepaya, terutama beta-karoten, juga sangat bermanfaat. Beta-karoten inilah yang memberi warna oranye cerah pada pepaya. Di dalam tubuh, beta-karoten akan diubah menjadi vitamin A yang berfungsi menjaga kesehatan mata. Lansia sering mengalami masalah penglihatan, seperti penglihatan kabur atau berkurangnya kemampuan melihat di tempat gelap. Dengan asupan beta-karoten dari pepaya, mata bisa lebih terlindungi dari kerusakan akibat penuaan. Manfaat lain yang tidak kalah penting adalah kemampuannya menjaga kesehatan jantung. Serat, kalium, dan vitamin dalam pepaya membantu mengendalikan tekanan darah serta menurunkan kadar kolesterol. Kombinasi ini sangat penting untuk mencegah penyakit jantung yang merupakan salah satu ancaman terbesar bagi lansia. Mengkonsumsi pepaya secara rutin dapat membantu menjaga pembuluh darah tetap elastis dan aliran darah lebih lancar. Banyak kisah nyata tentang manfaat pepaya bagi lansia. Seorang ibu di kampung yang setiap pagi makan beberapa potong pepaya misalnya, mengaku tubuhnya terasa lebih enteng. Ia tidak lagi mengeluh sembelit, kulitnya tampak lebih cerah, dan ia jarang sakit. Seorang kakek yang sudah lama memiliki tekanan darah tinggi juga merasakan perubahan setelah rutin mengkonsumsi pepaya. Tekanan darahnya lebih stabil, ia lebih jarang pusing, dan tidurnya jadi lebih nyenyak. Pepaya juga sangat mudah diolah. Lansia bisa memakannya langsung dalam potongan segar, menjadikannya jus tanpa gula, atau mencampurkannya dengan buah lain sebagai salad sehat. Bahkan, biji pepaya yang sering dibuang sebenarnya memiliki manfaat, meski rasanya agak pahit. Beberapa penelitian menunjukkan biji pepaya bisa membantu kesehatan ginjal dan hati, walaupun tetap harus dikonsumsi dalam jumlah sedikit. Kelebihan lain dari pepaya adalah harganya yang sangat terjangkau. Dengan uang yang relatif sedikit, lansia bisa mendapatkan satu buah pepaya besar yang cukup untuk dikonsumsi beberapa hari. Tidak perlu merasa bahwa menjaga kesehatan membutuhkan biaya mahal. Pepaya adalah contoh nyata bahwa makanan lokal yang murah bisa menjadi penyelamat kesehatan. Namun tentu saja, konsumsi pepaya juga harus seimbang. Terlalu banyak makan pepaya dalam satu waktu bisa menyebabkan perut terasa mulas atau bahkan diare, terutama bagi yang sistem pencernaan sensitif. Oleh karena itu, sebaiknya pepaya dimakan secukupnya, misalnya satu potong sedang setiap kali makan. Dengan begitu, manfaatnya tetap bisa dirasakan tanpa menimbulkan efek samping. Pepaya juga bisa menjadi pilihan buah malam hari. Banyak orang takut makan buah di malam hari, padahal tidak semua buah berbahaya. Pepaya yang rendah kalori dan tinggi serat justru bisa membantu membersihkan sisa makanan dalam usus sebelum tidur. Selain itu, kandungan vitamin dan mineralnya membuat tubuh tetap terhidrasi sepanjang malam. Sahabat sehat, pepaya adalah simbol kesederhanaan yang menyelamatkan. Tidak perlu mencari buah impor yang mahal. Cukup pepaya yang tumbuh subur di kebun atau pasar sekitar rumah, tubuh lansia bisa tetap sehat, bugar, dan bersemangat menjalani hari-hari. Dengan pepaya, kita bisa menjaga pencernaan tetap sehat, jantung terlindungi, daya tahan tubuh kuat, dan mata lebih jernih. Sahabat sehat, buah berikutnya yang bisa menjadi pilihan tepat bagi para lansia adalah pisang. Buah ini sangat populer di Indonesia. Hampir semua daerah memiliki jenis pisangnya masing-masing. Ada pisang Ambon,
pisang raja, pisang kepok, hingga pisang tanduk. Rasanya manis lembut, teksturnya empuk, mudah dicerna, dan yang paling penting, manfaat kesehatannya sangat besar bagi tubuh lansia. Salah satu keunggulan utama pisang adalah kandungan kalium yang tinggi. Kalium merupakan mineral penting yang berfungsi menjaga keseimbangan cairan tubuh serta mengontrol tekanan darah. Banyak lansia yang mengalami masalah hipertensi karena pembuluh darahnya tidak lagi sefleksibel dulu. Dengan rutin mengonsumsi pisang, tekanan darah bisa lebih stabil, sehingga resiko stroke dan serangan jantung berkurang. Kalium juga membantu menyeimbangkan efek natrium dari garam yang seringkali berlebihan dalam makanan sehari-hari. Selain itu, pisang kaya akan serat yang bermanfaat melancarkan pencernaan. Lansia yang sering merasa kembung atau susah buang air besar bisa menjadikan pisang sebagai solusi alami. Serat dalam pisang membantu mempercepat pergerakan usus, sekaligus menyehatkan bakteri baik di dalam saluran pencernaan. Tidak hanya itu, serat juga membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, sehingga pisang aman dikonsumsi oleh lansia dengan riwayat diabetes, asalkan porsinya wajar. Pisang juga merupakan sumber energi alami. Kandungan karbohidratnya yang mudah dicerna, memberikan energi cepat bagi tubuh. Banyak atlet profesional di seluruh dunia memilih pisang sebagai camilan sehat sebelum atau sesudah berolahraga. Bagi lansia, pisang bisa membantu tubuh tetap bertenaga, terutama saat beraktivitas pagi hari atau setelah berjalan santai. Energi yang stabil ini membuat tubuh tidak mudah lemas, kepala tidak mudah pusing, dan semangat tetap terjaga. Manfaat lain yang sering terabaikan adalah kemampuan pisang menjaga kesehatan otot dan saraf. Kalium dan magnesium dalam pisang bekerja sama untuk mengurangi resiko kram otot yang sering dialami lansia, terutama di malam hari. Selain itu, pisang juga mengandung triptofan, sejenis asam amino yang membantu tubuh memproduksi serotonin. Serotonin dikenal sebagai hormon kebahagiaan, yang membuat suasana hati lebih tenang dan tidur menjadi lebih nyenyak. Tidak heran, banyak orang merasa lebih rileks setelah makan pisang di malam hari. Ada banyak kisah nyata tentang bagaimana pisang membantu kesehatan lansia. Seorang kakek yang setiap pagi sarapan dengan satu buah pisang, merasa tubuhnya lebih ringan, perutnya lebih nyaman, dan tekanan darahnya lebih terkendali. Seorang nenek yang sebelumnya sering kram kaki saat tidur pun mulai jarang mengalaminya setelah menambahkan pisang ke dalam menu harian. Pisang yang sederhana ternyata bisa menjadi penyelamat di usia senja. Pisang juga sangat fleksibel dalam penyajiannya. Lansia bisa memakannya langsung tanpa repot, mengolahnya menjadi jus, atau mengukusnya agar lebih lembut. Pisang kepok kukus misalnya, sangat cocok untuk lansia yang giginya sudah tidak sekuat dulu. Selain itu, pisang juga bisa dipotong-potong dan dijadikan campuran bubur atau oatmeal sebagai sarapan sehat. Kelebihan lain dari pisang adalah harganya yang sangat terjangkau. Bahkan di beberapa daerah, pisang bisa dipetik langsung dari kebun tanpa perlu membeli. Buah ini tidak mengenal musim, sehingga hampir setiap saat bisa ditemukan dengan mudah. Ini membuktikan bahwa menjaga kesehatan lansia tidak selalu membutuhkan biaya besar. Namun sahabat sehat perlu ingat, pisang juga harus dikonsumsi dengan bijak. Meskipun kaya manfaat, makan pisang terlalu banyak dalam satu waktu bisa menyebabkan kembung atau diare, terutama bagi yang sistem pencernaannya sensitif. Selain itu, lansia dengan penyakit ginjal sebaiknya tidak makan pisang berlebihan karena kadar kaliumnya bisa menumpuk di dalam darah. Oleh karena itu, konsumsi 1-2 buah pisang per hari sudah cukup untuk mendapatkan manfaat maksimal. Pisang adalah simbol kesederhanaan yang menguatkan. Buah yang mudah didapat, murah, tetapi memberikan perlindungan besar bagi tubuh lansia. Dengan pisang, tekanan darah bisa lebih stabil, pencernaan lebih lancar, energi lebih terjaga, suasana hati lebih baik, dan tidur lebih nyenyak. Inilah bukti nyata bahwa kesehatan bisa diraih dari hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita. Sahabat sehat, buah berikutnya yang sangat cocok untuk para lansia adalah mangga. Buah tropis yang satu ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama. Rasanya manis, segar, kadang sedikit asam, dengan aroma yang khas dan menggugah selera.
Mangga tidak hanya enak dimakan langsung, tetapi juga bisa diolah menjadi jus, rujak, atau campuran es buah yang menyegarkan. Namun, yang lebih penting dari itu semua adalah manfaat kesehatannya yang begitu besar untuk tubuh, terutama bagi lansia. Mangga kaya akan vitamin C dan vitamin A. Vitamin C berfungsi sebagai antioksidan kuat yang membantu memperkuat daya tahan tubuh. Lansia yang mengkonsumsi mangga secara rutin akan lebih terlindungi dari infeksi dan penyakit musiman seperti flu atau batuk. Vitamin C juga berperan penting dalam pembentukan kolagen yang menjaga elastisitas kulit dan kesehatan pembuluh darah. Sementara vitamin A yang berasal dari beta-karoten dalam mangga sangat penting untuk menjaga kesehatan mata. Lansia yang sering mengalami gangguan penglihatan bisa mendapatkan manfaat besar dari buah ini. Selain vitamin, mangga juga mengandung serat yang cukup tinggi. Serat membantu melancarkan sistem pencernaan dan mencegah sembelit, masalah yang sering dialami para lansia. Tidak hanya itu, serat juga membantu mengendalikan kadar gula darah. Meskipun rasanya manis, kandungan serat dalam mangga membuat gula diserap tubuh secara perlahan, sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang berbahaya. Tentu saja, konsumsi mangga tetap harus dalam porsi yang wajar, agar manfaatnya maksimal dan resikonya minimal. Kandungan antioksidan lain dalam mangga, seperti polifenol, juga memiliki peran penting. Antioksidan ini melindungi tubuh dari kerusakan sel akibat radikal bebas. Radikal bebas bisa berasal dari polusi udara, makanan tidak sehat, atau bahkan stres yang dialami setiap hari. Jika tidak dilawan, radikal bebas akan mempercepat penuaan dan memicu berbagai penyakit kronis, seperti jantung dan kanker. Dengan mengkonsumsi mangga, lansia bisa memperkuat pertahanan tubuhnya melawan serangan radikal bebas. Mangga juga mengandung zat besi dan tembaga yang membantu pembentukan sel darah merah. Bagi lansia yang sering merasa lemas, mudah pusing, atau kurang bertenaga, mangga bisa menjadi tambahan nutrisi yang membantu melancarkan sirkulasi darah. Peredaran darah yang baik berarti oksigen bisa didistribusikan dengan lancar ke seluruh tubuh, membuat lansia lebih bertenaga dan tidak mudah lelah. Ada kisah nyata dari seorang nenek di pedesaan yang rutin makan mangga setiap musim panen tiba. Ia merasa tubuhnya lebih segar, kulitnya terlihat lebih bercahaya, dan ia jarang sakit meskipun usianya sudah lanjut. Seorang kakek di kota juga merasakan manfaat mangga setelah menjadikannya camilan sore. Ia mengaku lebih jarang mengalami sembelit, tidurnya lebih nyenyak, dan tekanan darahnya lebih stabil. Mangga pun sangat fleksibel dalam penyajiannya. Bagi lansia yang giginya sudah tidak kuat, mangga bisa dibuat jus tanpa gula tambahan. Bagi yang masih suka makanan segar, mangga matang bisa dimakan langsung atau dicampur dengan buah lain sebagai salad. Bahkan mangga muda yang asam bisa dijadikan rujak, meskipun sebaiknya tidak terlalu sering karena bisa mengiritasi lambung. Kelebihan lain dari mangga adalah ketersediaannya yang melimpah di Indonesia. Saat musim mangga tidak, harga buah ini sangat terjangkau dan bisa didapatkan dengan mudah. Bahkan, banyak rumah di kampung yang memiliki pohon mangga sendiri, sehingga bisa menikmatinya tanpa biaya sama sekali. Hal ini membuktikan bahwa menjaga kesehatan tidak selalu memerlukan makanan mahal, karena alam sudah menyediakan yang terbaik. Namun, sahabat sehat perlu memperhatikan porsinya. Karena rasanya manis, konsumsi mangga sebaiknya tidak berlebihan. 1 hingga 2 potong sedang dalam sehari sudah cukup untuk memberikan manfaat besar. Bagi lansia dengan diabetes, mangga tetap bisa dikonsumsi, asalkan dikombinasikan dengan buah lain yang lebih rendah gula dan tidak ditambahkan pemanis buatan. Mangga adalah buah tropis yang kaya manfaat, mudah ditemukan, dan sangat bersahabat dengan kondisi tubuh lansia. Dengan mengkonsumsi mangga secara bijak, daya tahan tubuh bisa lebih kuat, mata lebih sehat, kulit lebih segar, pencernaan lebih lancar, dan tubuh terasa lebih bertenaga. Inilah bukti nyata bahwa buah lokal yang sederhana bisa menjadi penopang kesehatan di usia senja. Sahabat sehat, buah terakhir yang bisa menjadi pilihan tepat bagi para lansia adalah jeruk. Buah ini sangat mudah ditemukan di Indonesia, harganya murah, segar, dan memiliki banyak jenis, mulai dari jeruk manis, jeruk Pontianak, jeruk Medan, hingga jeruk nipis yang sering digunakan sebagai campuran minuman. Jeruk memiliki keistimewaan besar dalam menjaga daya tahan tubuh, melancarkan pencernaan, dan memperlambat proses penuaan. Jeruk dikenal kaya akan vitamin C. Zat ini sangat penting untuk sistem imun tubuh,
terutama bagi lansia yang daya tahan tubuhnya mulai menurun. Dengan asupan vitamin C yang cukup, tubuh lebih siap melawan virus dan bakteri penyebab penyakit. Tidak hanya itu, vitamin C juga membantu mempercepat proses penyembuhan luka, memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, serta menjaga kesehatan kulit agar tetap segar dan bercahaya meski usia sudah lanjut. Selain vitamin C, jeruk juga mengandung serat yang tinggi. Serat ini sangat membantu melancarkan sistem pencernaan, mencegah sembelit, dan menyehatkan usus. Lansia yang rutin mengkonsumsi jeruk akan merasakan perut lebih ringan, pembuangan lebih lancar, dan tubuh terasa lebih nyaman. Serat dalam jeruk juga membantu mengendalikan kadar kolesterol, sehingga risiko penyakit jantung bisa ditekan. Jeruk juga memiliki kandungan flavonoid, sejenis antioksidan yang kuat untuk melawan radikal bebas. Radikal bebas inilah yang sering merusak sel-sel tubuh, mempercepat penuaan, dan memicu penyakit kronis. Dengan konsumsi jeruk, tubuh lansia lebih terlindungi dari bahaya radikal bebas. Inilah salah satu alasan mengapa jeruk sering disebut sebagai buah yang membantu memperlambat proses penuaan. Selain itu, jeruk mengandung air yang tinggi sehingga sangat baik untuk mencegah dehidrasi. Banyak lansia yang tidak menyadari bahwa tubuhnya sering kekurangan cairan karena rasa hausnya sudah tidak sepeka dulu. Dengan makan jeruk secara rutin, tubuh mendapatkan tambahan cairan alami yang membantu menjaga keseimbangan elektrolit. Tubuh yang terhidrasi dengan baik akan terasa lebih segar, pikiran lebih jernih, dan organ-organ dalam bekerja lebih optimal. Ada banyak kisah nyata tentang manfaat jeruk bagi para lansia. Seorang nenek di perkotaan yang setiap pagi minum segelas jus jeruk segar mengaku tubuhnya jarang sakit, kulitnya terasa lebih cerah, dan ia lebih bersemangat menjalani aktivitas harian. Seorang kakek yang gemar makan jeruk Pontianak setiap sore pun merasa pencernaannya lebih lancar, tidurnya lebih nyenyak, dan ia jarang mengalami batuk atau flu. Jeruk juga sangat fleksibel untuk dikonsumsi. Lansia bisa memakannya langsung setelah dikupas, memerasnya menjadi jus segar tanpa tambahan gula, atau mencampurkannya ke dalam salad buah. Bahkan, kulit jeruk pun memiliki manfaat kesehatan, meski biasanya hanya digunakan sebagai bahan tambahan dalam teh atau ramuan herbal. Kelebihan lain dari jeruk adalah harganya yang terjangkau dan ketersediaannya sepanjang tahun. Di pasar tradisional maupun supermarket, jeruk selalu ada dan bisa dibeli dengan harga yang sesuai dengan kantong. Dengan begitu, menjaga kesehatan tidak lagi terasa berat, karena cukup dengan satu buah jeruk setiap hari, manfaat besar bisa dirasakan oleh tubuh. Namun, sahabat sehat perlu bijak. Meskipun jeruk sangat menyehatkan, konsumsi berlebihan bisa menyebabkan perut terasa asam atau kembung, terutama bagi yang memiliki masalah lambung. Oleh karena itu, sebaiknya jeruk dimakan dalam jumlah wajar, misalnya 1-2 buah per hari. Sahabat sehat, dari perjalanan panjang kita membahas buah-buahan yang perlu dihindari hingga buah-buahan yang sebaiknya dipilih, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa menjaga kesehatan di usia lanjut bukanlah hal yang sulit. Kunci utamanya adalah kebijaksanaan dalam memilih makanan. Buah memang identik dengan kesehatan, tetapi tidak semua buah aman bagi lansia. Ada buah yang kandungan gulanya terlalu tinggi, ada yang bisa memicu kolesterol, dan ada pula yang bisa membebani organ tubuh yang mulai melemah. Namun kabar baiknya, alam sudah menyediakan begitu banyak pilihan buah yang aman, murah, dan bermanfaat besar. Apel, pepaya, pisang, mangga, hingga jeruk adalah contoh buah yang bisa membantu lansia tetap sehat, kuat, dan bersemangat. Semua buah ini mudah ditemukan di pasar tradisional, bisa diolah dengan sederhana, dan tidak memerlukan biaya mahal. Nasihat penting yang perlu diingat adalah kesehatan bukan hanya tentang apa yang kita makan, tetapi juga tentang bagaimana kita menjaganya dengan penuh kesadaran. Lansia harus lebih berhati-hati, karena tubuhnya sudah tidak sekuat dulu. Makanlah buah dengan porsi seimbang, hindari buah yang bisa memperburuk kondisi kesehatan, dan perbanyaklah buah yang memberi perlindungan nyata. Ingatlah, tujuan kita bukan hanya memperpanjang umur, tetapi juga memastikan bahwa setiap hari yang dijalani penuh dengan kualitas, kebugaran, dan kebahagiaan. Dengan memilih buah yang tepat,
tubuh lansia bisa tetap bugar, pikiran tetap jernih, dan hati tetap tenang. Sehat bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk terus bisa hadir bersama keluarga yang kita cintai.